Pada unit 1, kita akan mempelajari tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Namun sebelumnya, kita akan mempelajari tentang pengertian dari politik. Politik adalah segala sesuatu yang menyangkut kekuasaan dalam mengatur kepentingan dan kebaikan rakyat secara keseluruhan. Adapun tujuan politik adalah mengusahakan kekuasaan dalam masyarakat dan negara diperoleh, dikelola, dan diterapkan secara baik, yaitu sesuai dengan prinsip dasar ketatanegaraan suatu negara. Bagi bangsa dan negara Indonesia, kehidupan politik diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Infrastruktur politik dapat diartikan sebagai bangunan bawah suatu kehidupan politik. Infrastruktur juga dapat diartikan sebagai struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur politik ini lebih mengarah kepada pengelompokan warga negara sebagai kekuatan sosial politik dalam masyarakat. Infrastruktur politik juga dapat diartikan sebagai kehidupan politik rakyat ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik. Kemudian, infrastruktur politik dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga-lembaga kenegaraan dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing. Infrastruktur politik dalam kehidupan politik masyarakat memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai pendidikan politik, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi Yang pertama sebagai pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham demokrasi atau kedaulatan rakyat. Rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Kemudian yang kedua adalah mempertemukan kepentingan yang beraneka ragam dan nyata-nyata hidup di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pandangan pendapat dan kepentingan yang berbeda-beda tergantung pada keadaan dan lingkungan yang mempengaruhinya. Pendapat, aspirasi, dan pandangan yang berbeda-beda tersebut diusahakan dapat ditampung dan digabung dengan aspirasi dan pendapat yang senada. Selanjutnya sebagai agregasi kepentingan, yaitu menyalurkan segala hasrat dan aspirasi serta pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan atau pemegang kekuasaan yang berwenang agar tuntutan atau dukungan menjadi perhatian dan menjadi bagian dari keputusan politik. Selanjutnya adalah menyeleksi kepemimpinan dengan menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya sebagai komunikasi politik dengan menghubungkan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik pikiran intragolongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintah. Untuk memberikan gambaran yang utuh infrastruktur politik tersebut, maka dapat dijelaskan selanjutnya tentang yang pertama yaitu partai politik. Nah, partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan partai politik adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam pemerintahan. Contoh partai politik antara lain Partai Nasional Demokrat atau Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Demokrat. Partai politik sendiri memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Yang selanjutnya adalah kelompok kepentingan.
Kelompok kepentingan adalah kelompok yang bertindak dan berbuat karena adanya suatu kepentingan bagi kelompok tersebut. Mereka melakukan kerjasama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan, dan keinginan-keinginannya tersebut. Contohnya yaitu kelompok buruh, kelompok guru, kelompok gerakan perempuan, serta kelompok kepentingan lingkungan hidup, kelompok pemuda, kelompok petani, serta kelompok yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kelompok penekan. Kelompok penekan adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang melakukan tindakan yang bertujuan untuk membuat pemerintah melakukan segala sesuatu sebagaimana yang mereka tuntutkan. Contohnya adalah lembaga-lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, organisasi kemahasiswaan di internal dan eksternal kampus, organisasi kepemudaan, dan lembaga-lembaga serikat buruh, partai politik, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah media massa. Media massa adalah jenis media komunikasi massa yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Pada umumnya, media massa memiliki 4 fungsi bagi masyarakat, yaitu fungsi pengawasan, fungsi penghubungan, fungsi pentransferan budaya, dan juga fungsi hiburan. Yang kelima yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. LSM merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Ciri-ciri LSM yaitu organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi maupun negara. Kemudian dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau nirlaba. Kemudian kegiatan dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi. Secara garis besar, dari sekian banyak organisasi LSM yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi donor, organisasi mitra pemerintah, organisasi profesional, organisasi oposisi. Dalam kehidupan politik, meskipun suprastruktur politik dan infrastruktur politik dipisahkan, tetapi dalam kenyataannya, di antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat. Suprastruktur politik akan mantap jika didukung oleh infrastruktur politik yang mantap pula. Apa yang menjadi kebijaksanaan suprastruktur politik seharusnya mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam infrastruktur politik. Di Indonesia, hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik berjalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, untuk mengisi keanggotaan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, asal dari para anggota partai-partai politik. Suprastruktur politik dapat diartikan sebagai bangunan atas kehidupan politik. Suprastruktur politik juga bisa diartikan sebagai struktur politik pemerintah atau struktur politik kenegaraan. Jadi, suprastruktur politik adalah semua lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga fungsi pemerintahan tersebut, yaitu legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif, dapat membuat keputusan-keputusan atau kebijaksanaan negara. Diperlukan adanya kekuatan yang seimbang, saling mengawasi, dan terjalinnya kerjasama yang baik. Suprastruktur politik dalam aktivitasnya mempengaruhi suasana kehidupan politik pemerintahan atau the governmental political sphere. Suasana kehidupan politik pemerintah berhubungan dengan praktik penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga negara yang ada sesuai dengan fungsi dan wewenangnya. Lembaga-lembaga tersebut juga melakukan hubungan kerja antara satu lembaga dengan yang lainnya. Tugas, fungsi, wewenang, dan tata hubungan antar lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945.